Iran sedang mengalami kehancuran yang tampak seperti krisis politik dan sosial. Namun jika kita melihatnya melalui terang firman Tuhan, kehancuran Iran bukan dimulai dari demonstrasi, bukan dari tekanan luar, dan bukan dari perebutan kekuasaan. Kehancuran Iran dimulai jauh sebelum api itu menyala, yaitu ketika kebenaran Allah digantikan oleh ajaran yang menyimpang. Di Iran, Kristus tidak dikenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nama Yesus tidak dimuliakan, bahkan sering dianggap ancaman. Salib, yang bagi orang percaya adalah tanda keselamatan, harus disembunyikan, dan iman kepada Kristus diperlakukan sebagai kesalahan yang patut dihukum. Kita tahu, pada tahun 2025 ini, Iran dihuni oleh puluhan juta umat Muslim. Mereka hidup di bawah sebuah sistem agama yang sangat kuat, terstruktur, dan mengikat seluruh aspek kehidupan. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kuatnya sebuah agama tidak selalu berarti dekat dengan kebenaran. Alkitab tidak pernah mengukur kebenaran berdasarkan jumlah pengikut. Jumlah mayoritas tidak menentukan apakah sesuatu itu benar di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu mengikuti orang banyak untuk berbuat jahat." Keluaran 23 ayat 2. Kebenaran tidak pernah ditentukan oleh suara terbanyak, melainkan oleh siapa yang menjadi dasar iman itu sendiri. Dan disinilah letak keruntuhan rohani Iran. Bukan karena masyarakatnya tidak beragama, melainkan karena iman yang dianut mayoritas menolak Kristus, satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Ketika sebuah bangsa menolak Kristus, ketika Injil dibungkam, dan ketika kebenaran disingkirkan oleh ajaran lain, betapapun kuat dan dominannya ajaran itu, maka bangsa tersebut sedang berdiri di atas fondasi yang rapuh. Keruntuhan itu tidak terjadi dalam satu malam, ia terjadi perlahan, saat ajaran yang sesat lebih dipercaya daripada kebenaran, saat manusia lebih takut kepada sistem agama daripada takut akan Allah, dan saat Kristus disingkirkan dari pusat kehidupan bangsa. Firman Tuhan menegaskan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Mazmur 118 ayat 22. Kristus yang ditolak itulah justru satu-satunya dasar yang sanggup menopang kehidupan. Dan selama dasar itu ditolak, sebanyak apapun ritual dijalankan, sekuat apapun sistem agama ditegakkan, kehancuran rohani akan terus bekerja, hingga akhirnya terlihat dalam kehancuran sosial dan nasional. Selama puluhan tahun, Iran membangun identitas bangsanya di atas agama. Namun, agama yang tidak berjalan dalam kebenaran tidak akan membawa kehidupan. Ketika agama dijadikan alat kekuasaan, ketika iman digunakan untuk membungkam suara hati, dan ketika nama Tuhan dipakai untuk membenarkan penindasan, maka agama itu tidak lagi menjadi terang, melainkan menjadi kegelapan. Firman Tuhan dengan tegas menyatakan, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bagi bangsa. Perhatikan baik-baik, bukan kekuatan militer, bukan sistem politik, bukan ideologi, melainkan kebenaran yang meninggikan sebuah bangsa. Dan ketika kebenaran ditinggalkan, noda itu perlahan menyebar ke seluruh sendi kehidupan bangsa. Inilah yang terjadi di Iran. Ketika kebenaran rohani ditukar dengan kekuasaan, maka keadilan mati. Ketika kasih digantikan oleh ketakutan, maka hukum berubah menjadi alat penindasan. Ketika agama tidak lagi membawa manusia kepada Tuhan yang benar, maka agama itu akan menghancurkan manusia. Yesus berkata, "Jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Iran tidak runtuh karena kurangnya agama, tetapi karena terlalu lama hidup dalam terang yang palsu. Iman yang tidak membawa kepada kasih, keadilan, dan kerendahan hati bukanlah iman yang berasal dari Allah. Firman Tuhan berulang kali memperingatkan bangsa-bangsa yang menggunakan ibadah tetapi menolak kebenaran. Tuhan berfirman, "Aku muak dengan ibadahmu, tetapi biarlah keadilan bergulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang tidak pernah kering."
Agama tanpa keadilan tidak berkenan di hadapan Allah. Ibadah tanpa kebenaran adalah kesia-siaan. Kehancuran Iran hari ini adalah hasil dari taburan panjang. Taburan ketakutan, taburan kebohongan, dan taburan darah. Dan firman Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Tuhan tidak dapat dipermainkan. Kekuasaan yang dibungkus agama tidak bisa menyembunyikan kesesatan di hadapannya. Ketika agama di Iran tidak lagi memuliakan Tuhan, tetapi memuliakan kekuasaan, maka bangsa itu kehilangan perlindungan ilahi. Firman Tuhan berkata, jika Tuhan tidak membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Negara boleh terlihat kuat di luar, tetapi tanpa Tuhan yang benar, fondasinya rapuh. Kesombongan rohani adalah kesombongan yang paling berbahaya, karena ia merasa benar saat menindas dan merasa suci saat melukai. Firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Iran tidak dijatuhkan oleh musuh, tetapi oleh kesombongan rohani yang menolak kebenaran. Sejarah Alkitab menunjukkan pola yang sama berulang kali. Babel runtuh karena kesombongan rohaninya. Mesir dihancurkan karena menolak kebenaran Allah. Kerajaan-kerajaan besar jatuh bukan karena kekurangan kekuatan, tetapi kehilangan kebenaran. Iran hari ini sedang berjalan di jalur sejarah yang sama. Firman Tuhan menegaskan, segala sesuatu yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut. Ajaran yang tidak berasal dari Allah, penyembahan yang menyimpang, dan sistem yang menolak kebenaran, pada waktunya akan dicabut sampai ke akarnya. Karena itu, runtuhnya Iran bukan sekedar peristiwa politik. Ini adalah peringatan rohani bagi seluruh dunia. Bahwa agama tanpa kebenaran tidak menyelamatkan. Bahwa iman tanpa kasih menghancurkan. Bahwa penyembahan yang menolak perang Kristus tidak akan bertahan. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di luar kebenaran itu, tidak ada kehidupan. Yang ada hanyalah kehancuran yang menunggu waktunya. Iran hari ini sedang menuai akibat dari kesesatan yang telah lama dibiarkan. Renungan ini bukan untuk meninggikan diri atau menghakimi, tetapi untuk berjaga. Karena firman Tuhan selalu berbicara kepada semua bangsa. Jika Iran runtuh karena kesesatan, maka setiap bangsa yang menempuh jalan yang sama akan menghadapi akhir yang sama. Api akan padam di Iran, asap akan menghilang, kekuasaan akan berganti, tetapi firman Tuhan tetap berdiri selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu.